warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, anugerah yang tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan apapun, yaitu nikmat Islam dan iman, yaitu nikmat menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqamah di atas nikmat ini sampai kelak nanti, ya Rabbana ya Karim, kita menghadap kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita membahas pada kesempatan sebelumnya tentang bagaimana kekesalan orang-orang musyrikin Quraisy terhadap dakwah Islam ini, terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memberikan negosiasi-negosiasi dengan Nabi yang pada hakikatnya adalah hujatan, yang pada hakikatnya adalah berharap untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu indikasi akan kekesalan mereka terhadap dakwah Islam ini. Dan mereka tidak berhenti. Tekanan demi tekanan. Dan itu ditambah lagi dengan mereka memaksa teman-teman yang sesuku untuk menekan kaum muslimin walaupun yang sesuku dengan mereka, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang sudah tidak lagi merasa nyaman dan aman hidup bersama keluarga dan kerabat mereka sendiri. Nah, ketika mereka sudah tidak sanggup untuk menahan akan hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada para sahabatnya untuk hijrah kedua kalinya ke negeri Habasyah. Dan hijrah yang kedua ini lebih berat bagi kaum muslimin ketimbang yang pertama. Dan juga mendapatkan penentangan yang luar biasa dari orang-orang musyrikin Quraisy dari pilihan yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk para sahabat beliau ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang yang berangkat hijrah untuk hijrah yang kedua ini adalah 83 laki-laki. Ya, 83 orang laki-laki yang diantaranya adalah sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, walaupun tentang keberadaan beliau bersama orang-orang yang hijrah ini diragukan oleh sebagian ahli sirah. Al-Imam As-Suhaili menyatakan, wa syakka Ibnu Ishaq fi Ammar ibn Yasir radhiyallahu an hal hajara ila al-Habasyati amla. Ibnu Ishaq meragukan tentang ikut sertanya Ammar bin Yasir radhiyallahu an bersama orang-orang yang hijrah ini. Dan beliau mengatakan, wal asahu 'inda ahli siyar kal Waqidi wa Ibnu Uqbah wa ghairihima annahum lam yakun fihim. Dan yang menurut yang paling sahih di antara para periwayat ahli sirah seperti Al-Waqidi dan Ibnu Uqbah dan yang lainnya, bahwa Ammar tidak ikut serta di antara mereka. Dan di antara para wanita yang ikut serta pada hijrah yang kedua ini, tadi laki-laki 83 orang, wanita 18 orang. 11-nya adalah dari wanita-wanita Quraisy dan 7-nya bukan dari wanita Quraisy.
ini dengan tidak memperhitungkan bayi-bayi yang lahir di masa hijrah mereka ke negeri Habasyah. Dan yang menjadi amir mereka, yang menjadi pemimpin safar mereka untuk hijrah yang kedua ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan saudara Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang juga sepupu beliau bernama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga jika kita melihat jumlah sahabat yang hijrah dan beragamnya mereka dari segala latar belakang manusia, dari yang kaya, yang miskin, remaja, pemuda, dewasa, laki dan wanita, dan sebagian besar adalah dari suku-suku yang ada di kota Mekah. Ini menunjukkan universalnya dakwah Islam di satu sisi, dan juga menunjukkan bahwa Islam ini mendakwahi segala lapisan masyarakat. Jadi bukanlah dakwah Islam itu ditujukan kepada orang-orang tua saja, bukanlah dakwah Islam itu ditujukan kepada remaja, anak-anak muda saja, bukanlah dakwah Islam itu ditujukan hanya kepada laki-laki saja, tapi semuanya, menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Bukan hanya ditujukan kepada orang-orang merdeka, tidak kepada budak, ya, tapi semuanya. Ini di antara hujah yang sangat kuat akan keuniversalan ajaran Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan ini ada salah seorang sahabat yang meninggal di perjalanan, yaitu sahabat yang bernama Khalid bin Hizam radhiyallahu an. Jadi perjalanan ini Khalid bin Hizam radhiyallahu an, beliau meninggal dunia karena di tengah perjalanan dia tersengat oleh seekor ular, kemudian wafat radhiyallahu anhu ardah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Khalid bin Hizam hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian di perjalanan beliau dipatok oleh seekor ular dan meninggal dunia. Dan kemudian turunlah ayat, di antara ayat yang turun tentang hal ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 100. Walaupun para ulama ahli tafsir dan hadis menyampaikan tentang turunnya ayat ini terkait dengan sahabat Jundub bin Dhamurah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurar rahima." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia dijemput oleh kematian, maka pahalanya telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Az-Zubair radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku yang menanti kedatangan Khalid bin Hizam ini. Aku menanti kedatangan beliau di negeri Habasyah. Ketika itu aku sudah di Habasyah lebih dahulu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyedihkan hatiku melebihi berita akan wafatnya beliau. Wafatnya Khalid bin Hizam radhiyallahu anhu. Karena sebagian orang yang hijrah ke Habasyah dari orang-orang Quraisy, rata-rata mereka ditemani oleh kerabat dan keluarga. Atau ada kerabat yang terdekat dengannya. Dan aku tidak memiliki seorang pun kerabat dari Bani Asad bin Abdul Uzza, kecuali aku berharap Khalid bin Hizam. Namun ternyata dia meninggal dunia di jalan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Khalid ini adalah saudara dari
Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ya, Hakim bin Hizam salah seorang sahabat yang ma'ruf dan sahabat yang sangat baik memeluk Islam setelah beliau memeluk agama Islam. Beliau adalah keponakan dari Khadijah binti Khuwailid. Di Hakim ini juga Khalid adalah keponakan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khalid ini sudah masuk Islam pertama kali, termasuk yang masuk Islam di awal Islam, ikut hijrah ke Habasyah yang kedua, beliau meninggal dunia, yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah dan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Quraisy ketika melihat bahwa kaum muslimin yang berangkat hijrah ke Habasyah ini merasa tentram di sana, maka mereka tidak nyaman dengan fenomena atau kenyataan hal itu, akan hal tersebut. Mereka tidak bisa menerima bahwa kaum muslimin telah mendapatkan tempat yang di mana mereka bisa mengembangkan dakwahnya di tempat tersebut. Di bawah naungan An-Najasyi, raja yang ada di masa itu. Maka mereka membuat sebuah rencana, sebuah makar yang ingin mereka tujukan kepada An-Najasyi. Mereka merencanakan untuk mengutus orang-orang negosiator di antara mereka, yang paling jago negosiasi, dengan harapan untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah ada di Habasyah ini kepada mereka. Supaya Islam ini tidak tersebar. Kalau menjadi masalah, cukuplah dengan masalah itu dengan kerabat dan keluarga mereka yang terdekat di kota Mekah saja. Tidak keluar ke yang lain-lainnya. Maka diutuslah dua orang di antara mereka, yaitu pada saat itu Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Yang keduanya pada saat itu belum masuk Islam. Dengan membawa hadiah-hadiah yang mereka tujukan kepada Najasyi, sang raja pada saat itu, dan juga kepada patriarh-patriarh Kristen yang ada di sana. Jadi Kristen yang ada di masa Najasyi ini adalah Kristen Ortodok. Ya, Kristen Ortodok. Nah, Kristen Ortodok itu pendetanya dipanggil dengan patriarh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang Quraisy tahu, mereka mempelajari, mereka mengetahui bahwa An-Najasyi dan patriarh-patriarh ini, orang-orang yang ada di Habasyah itu, sangat senang dengan wol, dengan kain, dengan bulu domba. Itu mereka bangga dengan bulu domba. Maka mereka mengumpulkan bulu-bulu domba terbaik. Bahkan mereka mempersiapkan hadiah untuk masing-masing patriarh itu. Patriarh ini pendeta, ya. Masing-masing patriarh mereka berikan hadiah. Bulu-bulu yang terbaik dan juga hadiah-hadiah yang lainnya. Dan sebelum mereka menemui Najasyi, mereka mendatangi patriarh-patriarh itu. Mereka mengatakan, sambil membawa hadiah ini, mereka berkata kepada sang patriarh-patriarh ini bahwa telah ada beberapa pengungsi ke negeri sang raja, yang mereka ini berasal dari negeri kami. Pemuda-pemuda yang bodoh, yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya, dan juga tidak satu agama dengan kalian, bukan agama Kristen. Mereka membawa sebuah agama baru, agama bid'ah, yang tidak dikenal oleh kami dan juga tidak dikenal oleh kalian. Dan kami diutus oleh orang-orang yang paling cerdas dan yang paling bijak di antara kaumnya. Dan kami ingin agar mereka dipulangkan ke negeri kami. Kami ingin berbicara dengan sang raja tentang mereka. Dan jika sampai kami berbicara tentang mereka, tolong berilah masukan kepada sang raja agar mengarahkan untuk memulangkan mereka bersama kami. Dan mengiyakan segala keburukan yang ada pada diri mereka. Ini yang disampaikan oleh Amr ibn al-As, ya, dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah kepada patriarh-patriarh Kristen yang ada pada saat itu. Nah, karena patriarh-patriarh ini sudah terima hadiah, sudah kebeli. Ya, sudah kebeli hatinya. Sehingga mereka oke, baik. Besok ketika ketemu, kami akan mengiyakan apa yang
kalian sampaikan. Nah, ketika keduanya menghadap kepada sang raja An-Najasyi dan membawakan hadiah-hadiah kepada sang raja ini, dan mereka membawakan kulit-kulit yang terbaik, juga alas-alas duduk yang terbuat dari kulit juga, ya, sebagai kebanggaan dan yang disukai, sangat disukai oleh Najasyi pada saat itu. Sambil membawa jubah dari sutra, maka keduanya mengatakan kepada sang raja, kepada An-Najasyi, wahai raja, sesungguhnya telah mengungsi ke negeri Anda ini beberapa anak-anak muda dari negeri kami yang mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang telah salah jalan. Mereka meninggalkan agama kaumnya, dan mereka tidak seagama dengan Anda. Mereka membuat sebuah agama bid'ah, agama baru yang tidak kita kenali dan tidak pula Anda memahami atau mengetahui agama itu. Sedangkan kami diutus oleh tokoh-tokoh yang terbaik dari kaum kami, yang kami adalah utusan dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, kerabat-kerabat mereka, yang tujuan kami adalah agar mereka kami bawa pulang. Karena mereka lebih paham tentang kondisi anak-anak muda ini. Tahu akan aib dan keburukan-keburukan mereka. Yang mereka ini ingin mendidik mereka supaya menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Tidak membuat suatu hal yang baru yang merusak. Maka sang patriah, ya para patriah yang ada di sekeliling sang raja pun mengamini, mengatakan benar, benar wahai sang raja, apa yang disampaikan ini benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum perhatikan, setiap sebuah kebenaran, ketika semakin disingkap dan ditunjukkan kebenaran itu berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, pasti kebenaran itu walaupun disampaikan kepada internal kaum muslimin sendiri, kaum muslimin pun akan mengatakan ini adalah hal baru. Ini sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini tidak perlu kita mengherankan akan hal yang seperti ini. Karena sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai dalam keadaan asing dan akan kembali terasing sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka-mereka yang memperbaiki kondisi itu menjadi lebih baik, memperbaiki masyarakat ketika banyak orang sudah rusak, salah jalan. Ikhwatal iman, itulah kenyataan dakwah yang kita hadapi saat ini. Ketika kita mengajarkan tauhid, tauhid yang kita ajarkan adalah tauhid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang diajarkan oleh bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tauhid yang diajarkan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Yaitu janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bahwa beribadah kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik dan bahkan syirkul akbar, yang itu merupakan syirik jahiliyah. Ketika seseorang mau sujud kepada selain Allah, mau rukuk kepada selain Allah, berdoa memohon kepada selain Allah, bertawakal kepada benda-benda yang tidak layak untuk kita bertawakal kepadanya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Bertawakal kepada keris, kepada jimat, kepada akik, kepada kuburan-kuburan keramat untuk terkait tentang rizki, jodoh, dan yang lain sebagainya. Ketika kita mendakwahkan hal yang seperti ini, maka kita dikatakan sebagai ini agama yang baru, aliran yang aneh, yang tidak ada pada ajaran yang sebelumnya. Dan yang menurut mereka, ajaran Islam itu adalah bagaimana? Ajaran Islam menurut mereka adalah yang ibadahnya bukan cuma di masjid, tapi meramaikan kuburan-kuburan. Ya, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan kurban untuk wali tertentu, untuk sedekah laut, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, percaya kepada perdukunan dan sihir. Ini bahkan dikaji di pesantren-pesantren. Itu adalah Islam. Islam itu mengharuskan seseorang itu sudah terkotak-kotak, bukan persatu.
Bukan bersatu di atas Quran dan Sunnah, tapi terkotak-kotak dengan organisasi-organisasi bentukan manusia. Sehingga seorang Muslim nggak boleh, nggak cukup dengan segala saya Muslim begitu saja. Muslimnya dari aliran apa? Dari madhab mana? Dari firqah mana? Harus seperti itu. Subhanallah, ini yang terjadi. Nah, ketika dakwah sunnah, dakwah salaf ini disampaikan dengan tujuan bahwa Islam yang sebenarnya, Islam yang sejati, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Islam yang murni, yang keluar, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga yang diterima oleh para sahabat dan diamalkan oleh mereka. Itu Islam. Adapun kembangan-kembangan tambahan, modifikasi-modifikasi tambahan, itu semuanya tidak termasuk bagian dari dinul Islam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika para patriarh ini mengamini apa yang disampaikan oleh dua utusan Quraisy ini, sambil mengatakan, wahai sang raja, mereka ini utusan dari orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih bijak, yang lebih paham tentang diri, tentang orang-orang itu, tentang para pengungsi ini. Mereka yang paling tahu tentang latar belakang dan keburukan orang-orang tersebut. Maka sudahlah, kembalikanlah pengungsi-pengungsi itu kepada mereka. Supaya mereka dipulangkan ke negerinya bersama dengan kaum dan kerabat dan keluarga mereka. An-Najasyi tidak semudah itu menerima usulan dan masukan dari para patriarh ini tanpa cek dan recheck, tanpa tabayyun, tanpa menganalisa. Maka Najasyi mengatakan, lah, tidak. Saya tidak akan gampang-gampangnya menyerahkan begitu saja orang yang telah memilih negeriku sebagai tempat mengungsinya, sampai saya mengetahui apa permasalahan di balik ini. Undang mereka. Saya ingin tahu apa yang mereka, kondisi dan keadaan mereka, dan saya akan bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh dua utusan ini. Maka mereka pun dipanggil oleh An-Najasyi. Ada utusan Najasyi memanggil para sahabat Rasulullah SAW yang hijrah ke sana agar mereka hadir. Dan mereka berkomitmen, ya, para sahabat ini ketika mereka, bagaimana ini? Bagaimana jika ditanya begini? Bagaimana jika kita ditanya begitu dan lain sebagainya? Mereka sepakat begini saja. Kita harus jujur. Kita harus jujur. Apapun yang ditanya, baik, buruk, resiko, dan konsekuensinya, kita sampaikan apa adanya. Yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tidak pelin-pelan, tidak pakai kamuflase, tidak pakai kiasan-kiasan, hak-hak, batil-batil. Benar-benar, salah-salah. Putih-putih, hitam-hitam. Jelas, tidak ada abu-abu. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujurlah kalian. Berusahalah untuk selalu jujur. Jadilah kalian di antara orang-orang yang jujur, maka kalian akan selamat dari segala mara bahaya dan kebinasaan. Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kalian. Dan juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa man yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Jadilah kalian orang-orang yang jagalah kejujuran, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan senantiasa seseorang itu akan berusaha jujur dan terus menjaga kejujuran sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, sebagai orang yang jujur. Ikhwatan iman. Maka setelah mereka dipertemukan di depan An-Najasyi, Najasyi pun bertanya, kalian ini agamanya apa?
Kenapa kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian? Dan kenapa kalian tidak mengikuti agama saya? Kata si Najasyi itu. Atau mengikuti agama-agama yang populer yang ada di masyarakat di muka bumi ini. Pada saat itu, yang diminta berbicara dari kalangan kaum muslimin adalah amir mereka, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Maka Ja'far pun berkata, Ayyuhal malik, kunna qawman ahla jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maytah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Wahai sang raja, wahai raja, dulu kami adalah kaum, suatu masyarakat yang hidup di masa kebodohan, di masa jahiliyah. Dulu kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami melakukan banyak perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Kami memutus hubungan silaturahim. Kami buruk, sikap kami sangat buruk terhadap teman dan tetangga. Dan yang terjadi di antara kami adalah hukum yang kuat berkuasa atas yang lemah. Yang kuat memakan yang lemah. Subhanallah ikhwatal iman. Gambaran yang disampaikan adalah gambaran tentang masyarakat jahiliyah. Tapi inilah modernitas yang ditawarkan oleh para modernis saat ini. Kembali menyembah berhala, mengkonsumsi bangkai, melakukan perbuatan keji dan munkar, jauh dengan rahim dan kerabat, tidak dekat dengan tetangga dan teman dekat, dan yang kuat memakan yang lemah. Kembali jahiliyah. Allahul musta'an. Fakunna ala dhalik. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Kami dalam kondisi yang seperti itu, sang raja. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kami seorang rasul di antara kami. Na'rifu nasabahu wa sidqah. Yang kami sangat mengenali nasab beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sangat tahu akan kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu. Kami sangat kenal dengan keamanahan beliau. Harga diri dan kehormatan beliau. Fada'ana ilallah. Linuwahidahu wa na'budah. Beliau mengajak kami untuk beribadah kepada Allah. Mengajak kami kepada agama Allah. Agar kami beribadah hanya kepadanya. Dan mentauhidkannya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan. Dan memerintahkan kepada kami untuk meninggalkan segala sesembahan yang disembah oleh kami dan nenek moyang kami. Ketika mereka menyembah bebatuan dan berhala. Wal kaffa wa amarana bisidqil hadith. Wa ada'il amanah. Wa silatul rahim. Wa husnil jiwar. Wal kaffi anil maharim wad dima'. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkata jujur. Menunaikan amanah. Menyambung silaturahim. Bertetangga yang baik. Menahan tangan dan diri kami dari menyakiti keluarga. Dan menjaga diri kami agar jangan sampai menumpahkan darah antar sesama. Wa nahana 'anil fawahish wa qawliz zur. Wa akli malil yatim. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kita dilarang untuk berkata perkataan-perkataan kepalsuan, kebohongan, memakan harta anak yatim. Wa qadhfil muhsanat, menuduh wanita-wanita yang tidak bersalah. Orang-orang yang terhormat dengan tuduhan telah berbuat zina. Wa amarana an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'an. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa amarana bis salati waz zakah. Dan beliau memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ya, salat dan zakat pada saat ini bukanlah salat 5 waktu. Karena telah disampaikan pada kajian-kajian sebelumnya bahwa salat 5 waktu turun waktu kapan? Waktu Mi'raj. Ya, waktu Mi'raj nanti. Dan salat itu bukan berarti sebelum Mi'raj tidak ada. Bahwa para sahabat melaksanakan salat.
Ya, tapi 3 waktu, bukan 5 waktu. Dan masing-masing waktu itu mereka melaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Zakat juga belum disyariatkan karena zakat itu disyariatkan setelah hijrah ke kota Madinah. Lalu zakat yang bagaimana? Zakat yaitu mereka mengeluarkan sedekah, bersedekah, membantu sesama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya, dengan memerdekakan para budak yang disakiti dan disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian Ja'far melanjutkan menceritakan segala perintah-perintah syariat ini. Kemudian beliau menyampaikan fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma jaa'a bihi minallah. Kami membenarkan beliau, kami mengikuti beliau, dan kami mengikuti wahyu yang beliau sampaikan, yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadna Allah wahdahu falam nusyrik bihi syai'an. Maka kami beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa harramna ma harrama alaina wa ahlalna ma ahalla lana. Kami mengharamkan apa yang beliau haramkan atas kami dan kami menghalalkan apa yang beliau halalkan atas kami. Fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna an dinina. Namun sebaliknya yang kami hadapi adalah kaum kami, kerabat kami malah memusuhi kami karena itu. Mereka menyiksa kami, memfitnah kami, memerintahkan kami untuk meninggalkan agama yang baik ini. Liyarudduna ila ibadatil awthan wa an yastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith. Yang tujuan mereka agar kami balik lagi menyembah berhala, wahai sang raja. Agar kami lagi menghalalkan hal-hal buruk yang dahulu kami pernah lakukan dan kami sudah taubat meninggalkan hal-hal buruk tersebut. Falamma qahharuna wa zalamuna wa halu bainana wa baina dinina. Ketika mereka sudah mendesak kami sedemikian rupa, menzalimi kami sedemikian dahsyatnya, dan menghalangi kami dari memeluk agama kami ini, menjalankan agama kami ini dengan benar. Kharajna ila biladik. Kami pergi meninggalkan negeri kami dan menuju negerimu. Wakhtarnaka ala man siwak. Kami memang memilih negerimu ini ketimbang negeri yang lain. Wa raghibna fi jiwarik. Wa raujana an la nuzlama indaka ayyuhal malik. Kami berharap aman, berada dalam keamanan di negerimu ini. Dan kami berharap agar kami tidak dizalimi ketika kami berada di negerimu ini. Kemudian Najasyi pun bertanya, Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi syai'? Apakah kamu membawa sebagian dari apa yang kau terima dari nabimu itu? Sesuatu yang bisa saya dengarkan. Yang saya ingin tahu tentang kisah, tentang wahyu yang disampaikan oleh nabimu ini kepadamu. Saya ingin tahu sebagian dari itu. Ini kata An-Najasyi tersebut. Faqra'u 'alayya. Bacakan kepada aku. Maka dibacakanlah oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Terus dibacakan oleh beliau ayat-ayat pertama dari surat Maryam. An-Najasyi setelah mendengarkan bacaan ayat-ayat itu, menangis beliau. Sampai janggutnya basah karena tangisan. Dan juga tidak hanya beliau. Uskup-uskup, patriarh-patriarh yang ada ini pun menangis. Setelah mendengar apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Najasyi berkata, Inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah.
Sesungguhnya ini dengan apa yang dibawa oleh Musa adalah dari sumber yang sama. Kemudian dia menghadap kepada dua utusan Quraisy itu dan berkata, "Intaliqa fawallahi la uslimuhum ilaikuma abadan wa la yakadu." Pergi kalian berdua, saya tidak akan serahkan mereka kepada kalian dan kalian tidak akan bisa menyakiti mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, jika antum perhatikan ikhwatal iman, bagaimana cara Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an mengalahkan argumentasi dari Amr ibn al-As, dari dua utusan Quraisy ini di hadapan sang raja, yaitu dengan cara menyampaikan realita. Dan ini adalah suatu hak, suatu kebenaran. Ketika antum menghadapi sebuah realita, ya, membandingkan tuduhan dengan realita, maka dengan mudahnya antum bisa menolak begitu saja tuduhan itu jika benar-benar bertentangan dengan realitanya. Contoh, digambarkan dalam banyak media bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Ya, seperti juga kejadian pada kajian kita pekan lalu, mengatakan Islam agama teroris. Memang ini adalah image yang ingin ditanamkan seperti itu. Sedangkan subhanallah, jangankan di negeri Islam yang terbesar, termasuk negara terbesar kaum muslimin di muka bumi, yaitu negeri kita ini, Indonesia, atau umat Islam yang tinggal di negeri-negeri di Eropa, di Amerika, dan yang lainnya. Silahkan antum perhatikan, ya silahkan orang-orang di luar Islam melihat seberapa terancamnya mereka ketika mereka dekat dengan kaum muslimin. Seberapa mereka ini terlalu merasa tidak aman dan nyaman ketika mereka berdekatan dengan umat Islam. Apakah mereka merasa terancam ketika hidup di negerinya kaum muslimin seperti ini? Kenyataannya tidak. Kenyataannya bahkan agama mereka pun mereka kembangkan, mereka propagandakan, mereka dakwahkan dengan tanpa malu-malu, dengan tanpa segan dan yang lain sebagainya. Bahkan banyak mengkristenkan kaum muslimin, ya. Dan itu pun image terorisme tidak nampak walaupun dalam kondisi yang paling fatal yang sampai segitunya. Namun subhanallah ikhwatal iman, memang isu terorisme ini harus ada supaya yang mereka yang mendapatkan kepentingan, mendapatkan keuntungan dalam hal ini, mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Apakah terorisme itu dibentuk dan dibuat, ya sebagaimana mereka, ini bukan sebuah teori konspirasi, tapi bahkan salah seorang mantan menteri dan presiden Amerika pun pernah mengakui bahwa ISIS adalah bentukan dari mereka. Yang mereka bentuk, mereka didik, mereka persenjatai, mereka beri kekuatan untuk menunjukkan, untuk membuat, mengacaukan kaum muslimin dan apa yang ada di antara umat Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh An-Najasyi ini, dan kemudian An-Najasyi menangis dan kemudian menjaga, membela kaum muslimin yang ada bersama beliau pada saat itu. Terdapat sebuah riwayat dengan sanad yang dhaif dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa terkait dengan Najasyi ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, engkau melihat air mata mereka bercucuran karena mereka mengenali kebenaran yang datang kepada mereka. Mereka berkata, wahai Rabb kami beriman dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan.
Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang sebab nuzulnya ini, beliau mengatakan bahwa riwayat ini lemah dan juga konteksnya ayat ini adalah ayat yang turun di kota Madinah, sedangkan peristiwa Ja'far dengan An-Najasyi sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dua utusan Quraisy ini terusir, mereka tidak puas sampai di situ. Mereka tidak puas. Maka Amr bin al-As mengatakan, "Wallahi la'atiyannahu ghadan anhum bima asta'silu bihi ghadra'ahum." Demi Allah, besok saya akan balik. Saya akan membuat mereka betul-betul diusir habis oleh An-Najasyi. Dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah mengatakan, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu sampaikan? Setidaknya mereka adalah keluarga kita. Walaupun mereka beda keyakinan, tapi mereka kerabat dan keluarga kita, rahim kita. Walaupun mereka berselisihan dengan kita. Namun Amr bin al-As bersikukuh, tidak. Saya harus membalas apa yang telah mereka perbuat terhadap kita pada hari ini. Maka besoknya pun dia menghadap kepada An-Najasyi. Dan berkata, wahai sang raja, sesungguhnya mereka telah menghina Isa putra Maryam. Telah mengatakan tuduhan yang sangat buruk tentang Isa putra Maryam. Maka Najasyi pun memanggil lagi. Memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka, kepada utusan umat Islam, "Madza taquluna fi Isa ibn Maryam?" Fi Isa ibn Maryam. Ya, dan ketika kaum muslimin menyadari bahwa ini yang bakal ditanyakan, mereka berdiskusi. Apa yang harus kita jawab? Dan mereka berkomitmen sebagaimana komitmen sebelumnya. Kita jawab sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apapun yang terjadi, kita jawab dengan sejujur-jujurnya. Maka ketika mereka bertemu dengan Najasyi, Najasyi pun bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Isa putra Maryam? Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita berpendapat tentang Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beliau. Wa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maryam al-'adhra al-batul. Bahwa Al-Masih putra Maryam adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh yang Allah ciptakan. Allah ciptakan dia dengan kalimat darinya, yaitu kun, jadi maka jadilah, yang Allah tiupkan kepada Maryam, seorang perawan yang suci. Maka Najasyi pun mengambil satu ud dari tanah, ya, satu tangkai ud, ya, gahru dari tanah ini, dia mengatakan, ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud. Isa sama persis seperti ini. Artinya apa yang kau ucapkan sama persis dengan apa yang saya yakini tentang Isa putra Maryam. Nabi Isa tidak lebih kecuali itu. Dia adalah seorang hamba Allah. Dia adalah utusan Allah. Segala kehebatannya adalah karena mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan yang lain sebagainya. Namun jawaban dari An-Najasyi ini membuat gaduh para patriarh-patriarh yang ada pada saat itu. Ya, menjawab, ini aneh. Orang-orang Nasrani tidak meyakini seperti ini. Kristen Ortodok pun tidak meyakini yang seperti itu. Ya. Maka Najasyi pun mengatakan, wa inna khartumullahi. Walaupun kalian gaduh, walaupun kalian tidak setuju, kata An-Najasyi seperti itu. Kemudian An-Najasyi berkata kepada kaum muslimin, idhabu fa antum suyumun bi ardi. Ya, pergilah kalian aman di sini, di negeriku, kalian terlindungi, kalian terjaga. Man sabbakum gharim. Kemudian dia menegaskan, man sabbakum gharim, man sabbakum gharim. Barang siapa yang menghina kalian akan dihukum. Siapa yang menghina kalian akan dihukum. Siapa yang menghina kalian akan dihukum. Ma uhibba anna li jabalan min dhahabin wa anni adzaitu rajulan minkum. Saya tidak akan mau
menggantikan menyakiti kalian walaupun aku dibayar dengan emas sebesar gunung. Kemudian Najasyi pun berkata kepada patriarh-patriarhnya, "Ruddu alaihi ma hadayahuma fala hajat li biha." Semua hadiah yang sudah kita terima, balikin. Kembalikan kepadanya. Saya tidak butuh dengan hadiah-hadiah itu. Maka dengan sedihnya Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah meninggalkan Najasyi. Dan umat Islam hidup dengan damai di negeri An-Najasyi di Habasyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam agama yang logis, agama fitrah. Akal yang baik, akal yang bersih, yang tidak didominasi oleh pikiran-pikiran nyeleneh, doktrin-doktrin yang sesat, akan dengan mudah mengenali akan hakikat Allah dan Rasul-Nya. Akan bersih akidahnya tentang sosok seperti Nabi Muhammad SAW, Nabiullah Isa alaihissalam, dan utusan-utusan Allah yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah hakikat dinul Islam yang begitu sederhana dan mudahnya. Ketika antum mengajarkan apa sih Islam itu? Apakah keyakinan Nabi Isa? Ya, kita dengan enaknya dengan hujah yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin sosok Tuhan itu tulang, daging, ya tumbuh, lahir dari rahim seorang wanita. Dari rahim seorang wanita yang dari situ juga keluar kotoran. Dan itu digambarkan sebagai sosok Tuhan. Bagaimana Tuhan memiliki nasab, silsilah ke atas. Bagaimana Tuhan juga disunat, bagaimana Tuhan juga mengalami satu fase yang sebelumnya tidak dikenali oleh makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, siapa Tuhannya? Nabiullah Musa dan Harun, Sulaiman, Daud. Siapa Tuhannya Ibrahim? Siapa Tuhannya Nuh? Dan semua nabi-nabi yang disebutkan di Perjanjian Lama. Siapa Tuhan mereka? Kenapa Yesus tidak pernah muncul di sana? Kemudian tiba-tiba jadi Tuhan. Kemudian hilang dari peredaran. Tidak ada lagi. Sebagaimana sebelumnya dia tidak ada. Yang seperti ini bukanlah gambaran sosok Tuhan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dari peristiwa ini kita mengambil pelajaran bahwa barang siapa yang jujur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pun akan jujur kepadanya. Allah akan membela siapa yang ingin menyakiti para walinya. Dan Allah akan memberikan dari segala kesempitan dan kesusahan solusi dan jalan keluar. Dan juga ini pelajaran bagi setiap mereka yang jujur di dalam berdakwah. Agar kita berusaha untuk komitmen di atas kebenaran. Jujur di dalam berdakwah. Menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan sampai mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan sampai membolak-balik kebenaran dengan kebatilan. Jangan sampai menyimpan dan menyembunyikan kebenaran hanya karena mengharapkan pujian, hanya mengharapkan popularitas. Jangan sampai merubah-rubah. Jangan sampai hanya karena kepentingan-kepentingan yang bersifat politis dan yang semisalnya, kemudian atau kepentingan yang bersifat hawa nafsu, harta, dunia, dan yang lain sebagainya, akhirnya membuat seseorang berbasa-basi di dalam menyampaikan al-haq ini kepada yang lain. Namun, sampaikanlah kebenaran hakikat Islam ini dengan sebenar-benarnya. Akhirnya, ikhwatal iman, An-Najasyi pun masuk Islam. Beliau masuk Islam, bersyahadat di hadapan Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an. Beliau membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW dan menyembunyikan Islamnya di dalam hati dan tidak menunjukkan kepada kaumnya. Al-Imam Al-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala menyampaikan tentang An-Najasyi. An-Najasyi wa ismuhu Ashamatu Malikul Habasyah. Najasyi ini namanya adalah Ashamah, Raja Habasyah. Ma'dudun fis sahabati radhiyallahu anhum. Dia termasuk di antara para sahabat. Semoga Allah meridai mereka. Wa kana mimman hasuna islamu. Dia termasuk orang yang Islamnya bagus. Beliau tidak ikut walam yuhajir, wala lahu ru'yah. Tidak pernah hijrah. Tidak pernah melihat Nabi SAW.
wa huwa tabi'iyyun min wajhin. Di satu sisi dia juga bagian dari kalangan tabi'in. Wa sahibun min wajhin. Di satu sisi adalah sahabat. Faqad tuwfiya fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fa shalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatal ghaib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati beliau dengan para sahabatnya dengan melaksanakan salat ghaib. Ya, salat ghaib nanti terjadi pada tahun ke-9 setelah hijrah. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam ala ghaibin siwahu. Dan tidak pernah Nabi melaksanakan salat ghaib kecuali hanya kepada An-Najasyi. Wa sababu dzalika annahu mata baina qaumin nasara. Sebabnya adalah karena Najasyi meninggal di antara kaum yang Kristen. Walam yakun indahu man yusalli alaihi. Dan tidak ada seorang pun yang menyolatinya. Lianna sahabata alladhina kanu muhajirina indahu kharaju min indihi muhajirina ila al-Madinati 'ama Khaybar sanata 7 min al-hijrah. Karena para sahabat yang bersama dengan Najasyi pada saat itu di Habasyah telah meninggalkan Habasyah ke kota Madinah pada tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar, tahun ke-7 Hijriyah pada peristiwa Khaybar. Sedangkan Najasyi meninggal 2 tahun sesudahnya, tahun ke-9 Hijriyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah mengatakan tentang An-Najasyi, ismuhu Ashamatu ibnu Abhar. Namanya adalah Ashamah ibnu Abhar, Raja Habasyah. Dan Najasyi adalah gelar untuk beliau. Beliau masuk Islam di masa Rasulullah SAW dan tidak pernah hijrah. Dan dia sangat membentengi dan membela kaum muslimin. Najasyi meninggal dunia pada bulan Rajab tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan di masa An-Najasyi berkuasa, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan mengukuhkan kekuasaan An-Najasyi. Dalam peristiwa disampaikan bahwa dalam kitab-kitab sirah, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Najasyi pernah berseteru dengan salah satu kerabatnya yang ingin menguasai kekuasaannya. Dan itu membuat sedih kaum muslimin sehingga hampir terjadilah peperangan antara An-Najasyi dengan kubu yang ingin memberontak dan mengambil kekuasaan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan menolong An-Najasyi. Sehingga itu membuat senang hati kaum muslimin. Zubair bin Al-Awwam dan umat Islam yang lainnya yang waktu itu Zubair yang diminta sebagai pengamat dan memantau siapa yang menang dari dua kubu yang berseteru ini, dan ketika melihat Najasyi yang menang, dia balik kepada umat Islam bergembira dengan luar biasa. Absyiru, absyiru, bergembiralah. Allah telah menolong An-Najasyi. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai tahun ke-7 Hijriah ini para sahabat Abu Bakar, Ja'far bin Abu Talib dan para sahabat yang lainnya, mereka menetap di sana. Dan nantinya Ja'far balik ke kota Madinah pada peristiwa perang Khaybar. Artinya di sana umat Islam tinggal kurang lebih 10 tahunan di negeri Habasyah. Dan ini satu fase yang cukup lama bagi setiap umat Islam untuk mengembangkan dakwah di sana. Dan juga untuk mengenalkan Islam di negeri yang pada saat itu didominasi oleh dengan agama Nasrani. Namun mereka adalah Nasrani yang memiliki sifat toleransi yang cukup luas. Yang dikenal pemimpinnya yang cukup adil dan sangat manusiawi. Ya, sangat memperhatikan akan kemanusiaan. Namun di fase itu bukanlah fase pencatatan dan penulisan sejarah, sehingga jejak-jejak sejarah tidak mencatat akan peristiwa hal ini. Namun bukti, nalar, dan logika membenarkan akan fenomena ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah hijrahnya kaum muslimin dari kota yang paling mulia di muka bumi, Makkah, menuju negeri Habasyah, Ethiopia. Dan kita tahu, antum tahu keutamaan kota Makkah.
Namun mereka meninggalkan kota yang terbaik di muka bumi ini untuk menyelamatkan Islam dan iman mereka, menyelamatkan agama mereka. Walaupun ke negeri yang bukan negerinya kaum muslimin. Habasyah bukan negerinya umat Islam. Pada saat itu negerinya orang-orang Nasrani. Yang mereka menyembah Isa Al-Masih. Yang mengatakan Al-Masih itu adalah putra Tuhan dan yang semisalnya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah bahwa hijrah itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat untuk mempertahankan akidah dan iman. Jangankan tinggal di Al-Aqsa, tinggal di Makkah sekalipun ketika menyebabkan seseorang tidak bisa mempertahankan iman dan akidahnya, dia harus hijrah dan meninggalkan tempat itu mencari tempat yang lain yang mereka bisa menegakkan agamanya pada saat itu. Dengan inilah maka para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah ini termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar Al-Muhajirin. Ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan generasi yang pertama masuk Islam, as-sabiquna al-awwalun. Dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah. Ini mencakup hijrah yang pertama, terutama Al-Habasyah. Dan kemudian baru hijrah yang kedua ke kota Madinah. Wal ansar, dan mereka-mereka yang menolong mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menafsirkan ayat ini terdapat beberapa tafsir. Di antaranya adalah yang dimaksud dengan muhajirin di sini adalah yang mereka melaksanakan sholat di dua kiblat. Ada yang mengatakan yang melaksanakan hijrah di dua hijrah. Juga ada yang mengatakan adalah mereka yang menyaksikan Bai'atur Ridwan. Dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang ikut hijrah. Walaupun mereka telah pergi meninggalkan kota yang terbaik, yang di situ ada Baitullahil Haram, Ka'bah, menuju negerinya orang kafir, Habasyah. Karena mereka berupaya untuk mempertahankan agama mereka. Mereka berupaya mencari keamanan dan kenyamanan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, berzikir, sujud dan bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh keamanan. Dan hukum ini berlaku selamanya sampai hari kiamat ketika sebuah kemunkaran begitu mendominasi suatu masyarakat dan umat Islam sudah tidak lagi bisa menjalankan ibadahnya dengan benar, dia dizalimi, diintimidasi, disakiti, maka dia wajib hijrah meninggalkan negeri itu ke negeri yang lainnya yang dengannya mereka bisa beribadah dengan aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika berita ini begitu tersebar, An-Najasyi dengan terenyuhnya hatinya dengan dakwah Islam ini, maka hal itu menyebabkan datangnya utusan-utusan orang-orang Nasrani ke kota Mekah. Sebagaimana Ibnu Ishaq meriwayatkan, adanya utusan kurang lebih 20 orang Nasrani mendatangi Nabi SAW. Ketika mereka dengar berita dari Najasyi ini, maka mereka mencari Nabi dan menemui Nabi di Masjidil Haram. Mereka duduk bersama Rasulullah SAW, mendengarkan sabda beliau, bertanya kepada beliau, dan orang-orang Quraisy menyaksikan itu dari jauh, menyaksikan tentang dialognya orang-orang Nasrani ini dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah mereka bertanya dan akhirnya pun Nabi SAW mendakwahkan mereka untuk memeluk agama Islam, membacakan Al-Quran kepada mereka. Ketika mereka mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran membuat mereka menangis. Mereka beriman. Mereka menyambut dakwah ini. Mereka membenarkan Rasulullah SAW. Mereka mengenali sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang mereka dapati di dalam kitab suci mereka. Ketika mereka bangkit dari tempat duduknya bersama Nabi SAW, mereka ditemui oleh Abu Jahal bin Hisham, la'natullah alaih, dan beberapa orang-orang Quraisy bertanya,
Khayyabakumullahu min raq. Kalian ini utusan yang paling sial, kata Abu Jahal. Ba'athakum min waraikum min ahli dinikum tartawuna lahum lita'tuhum bi khabarir rajul. Kalian ini diutus oleh kaum kalian yang seagama dengan kalian supaya kalian mengamati dan memberitahu mereka tentang status dan kondisi orang ini yang mengaku nabi. Namun dan itu semestinya tidak membuat kalian nyaman duduk dengannya. Namun kalian duduk dengannya begitu nyaman dan sampai membuat kalian murtad keluar dari agama kalian dan bahkan kalian membenarkannya, membenarkan apa yang diucapkannya. Kami tidak pernah melihat utusan yang lebih dungu ketimbang kalian. Maka mereka pun mu'allaf yang baru masuk Islam ini mengatakan salamun alaikum la nujahilukum lana ma nahnu alaihi walakum ma antum alaihi lam na'lu anfusana khairan. Keselamatan untuk kalian. Kami tidak akan menanggapi sikap jahil kalian ini. Biarlah kami dengan sikap kami, kalian dengan sikap kalian. Dan kami tidak akan bakhil untuk mendapatkan kebaikan untuk diri kami sendiri. Dan terkait tentang mereka ini, turunlah di antara firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab sebelumnya, mereka beriman kepada Al-Quran. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, kami beriman dengan ayat-ayat ini, dan itu adalah benar dari Tuhan kami. Dan sebelumnya kami pun sudah tunduk dan pasrah kepadanya. Mereka inilah orang-orang yang diberikan pahala mereka 2 kali lipat karena kesabarannya, dan mereka telah menolak keburukan dengan kebaikan. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadanya. Dan ketika mereka mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, mereka berpaling. Dan mereka berkata, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Keselamatanlah atas kalian dan kami tidak berkeinginan untuk membalas sikap orang-orang jahil. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, terkait tentang ulamanya ahlul kitab. Pendeta-pendeta ahlul kitab yang mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka akan mendapatkan 2 kali pahala. 2 kali pahala karena imannya mereka. Mereka beriman kepada Nabi yang diturunkan kepada mereka. Dan kemudian mereka ditambah lagi karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Salasatun yu'tauna ajrahum marratain. 3 golongan manusia yang akan diberikan pahalanya 2 kali. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bih. Yang pertama, seseorang dari kalangan ahlul kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan juga beriman kepada beliau. Wattaba'ahu wa saddaqahu. Kemudian dia mengikutinya dan membenarkannya. Wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa sayyidih. Dan juga seorang budak yang dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Wa rajulun kanat lahu amatun faghadhaha fa ahsana ghidha'aha thumma addabaha fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha fatazawwajaha. Kemudian seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita yang dibesarkan, dididik dengan baik, diberi makan dengan baik, dididik dengan baik, dan kemudian dimerdekakan budak itu, kemudian dinikahinya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah Islam ini semakin menyakiti hati orang-orang musyrikin. Segala upaya mereka lakukan untuk menghadang dakwah ini dengan segala cara yang mereka buat tidak bisa membuat
dakwah ini meredup, namun semakin bersinar, semakin bersinar. Wallahu mutimmu nurih. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu benci. Insya Allah kita akan melihat pada kajian yang berikutnya bagaimana peran mereka, upaya mereka untuk mengembargo Rasulullah SAW dengan sedemikian cara untuk meredupkan. Namun itu semuanya tidak membuat dakwah ini semakin redup, namun semakin bersinar dan bersinar. Wallahu ta'ala ada wa alam bisawab. Ustaz, alhamdulillah sangat menarik sekali ya, Masya Allah. Dan inilah hidayah jika dakwah ini disampaikan secara jujur seperti yang tadi Ustaz sampaikan, sehingga menumbuhkan wasilah hidayah ya, sehingga An-Najasi ini menjadi seorang muslim ya, Masya Allah. Dan Insya Allah husnul khotimah ya di akhir hayatnya. Salati Rasulullah SAW dengan salat gaib. Betul, betul. Aduh, Masya Allah. Baik, di sini sudah ada pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah. Yang pertama pertanyaannya dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Timur. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Raja An-Najasi tidak mengikrarkan keislamannya secara terang-terangan di hadapan kaumnya? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, mufiq barakallah. Ini diantara bukti bahwa Islam itu adalah agama yang melihat kemaslahatan. Dan kita telah membahas pada kajian sebelumnya, bagaimana sebagian sahabat yang karena mereka diintimidasi karena keislaman dan keimanan mereka, mereka pun sampai boleh mengucapkan kalimat-kalimat kufur untuk mempertahankan kehidupan mereka. Agar mereka tetap hidup. Ya, mereka boleh. Tapi dengan syarat hatinya mutmainnun bil iman. Hatinya penuh dengan keimanan. Demikian pula An-Najasi pada statusnya pada saat itu. Dia walaupun sebagai seorang raja. Raja ini tidak selalu berkuasa. Dan itu kita sadari. Ya, iman. Raja tidak selalu berkuasa. Kekuasaan raja sangat butuh dengan awan. Dengan timnya. Dengan pendukung-pendukung yang mensupport kekuasaan yang dia miliki. Itu hakikat raja. Hak raja yang sejati hanya Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang lain. Adapun raja-raja di muka bumi, jika dia semena-mena berusaha, saya raja, saya begini, maka tidak lama lagi dia akan kehilangan kekuasaannya. Itu yang sangat real, yang sangat nyata terjadi di muka bumi. Dan ini adalah sunnatullah. Demikian pula dengan apa yang dihadapi oleh An-Najasi pada saat itu, yang dia tidak bisa mengikrarkan keislaman dan keimanannya secara terang-terangan, yang itu akan menimbulkan perlawanan yang dahsyat ya dari kaumnya. Namun bukan berarti kemudian karena hal itu Islam dan imannya tidak diakui. Malah itu diakui oleh Rasulullah SAW, yang artinya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islamnya, imannya adalah Islam dan iman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas untuk Akhi Iwan Permana di Jakarta Timur atas jawaban yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ali. Berikutnya pertanyaan dari seorang akhwat. Ini memang agak di luar tema, tapi ini cukup urgent, jadi kami akan persilahkan. Jika seorang yang masih mempunyai hutang puasa tahun lalu sudah berusaha membayar hutang, tapi qadarullah kondisi kesehatannya belum memungkinkan beliau membayar semua hutang puasanya. Ketika datang 1 Ramadan, apakah beliau wajib membayarkan fidyah? Jika wajib fidyah, apakah tetap harus membayar hutang puasanya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jika masih punya hutang puasa sampai nanti ketemu Ramadan, maka tetap dihitung puasa, hutang puasa, tetap dihitung sebagai hutang puasa. Maka dia akan membayarnya nanti sesudah Ramadan. Tidak perlu membayar fidyah. Yang disampaikan sebagian fuqaha yang mengatakan harus bayar fidyah kalau sudah ketemu Ramadan akan datang. Plus nanti juga harus membayar hutang puasanya. Ini hanya statement klaim keharusan namun tidak memiliki dalil sama sekali. Cukup sebagaimana orang yang dalam kondisi sakit atau safar,
fa'iddatu min ayyamin ukhar. Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia harus menggantinya pada hari yang lain. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ditambah dengan fidyah. Yang mengatakan harus ditambahkan fidyah, tanyakan dalilnya mana. Ya, tidak ada dalilnya. Cukup dengan mengganti pada hari di saat Anda bisa menjalankannya walaupun lewat Ramadan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mengqadha saja. Cukup membayar hutang puasa Alhamdulillah. tersebut dengan puasa. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Khonsa di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi bahwa najasi itu dan patriahnya menangis dikala dibacakan surat bahasa Arab juga, Ustaz. Ya. Jadi tentang membacakan nas-nas Al-Quran. Berapa banyak kalimat-kalimat bahasa Arab dari Al-Quranul Karim, walaupun kita tidak memahaminya, menguasai hati kita. Karena Al-Quran ini kalamullah. Tapi yang disampaikan itu, di samping menyampaikan nas-nas Al-Quran dengan berbahasa Arab, juga menyampaikan terjemahannya. Ya, diterjemahkan oleh penerjemah-penerjemah An-Najasyi yang ada di sekitarnya. Tapi cukup dengan membacakan nas-nas ayat-ayat kalamullah ini, itu sudah sangat menguasai hati seseorang. Antum, kita semuanya, manusia yang lainnya pun akan merasakan hal yang sama. Tidak sedikit sekarang pun kita misalnya mendapatkan liputan-liputan bagaimana reaksi orang-orang non-muslim ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka begitu terenyuh hati mereka dan meyakini bahwa ini bukan sekedar ucapan manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah keistimewaannya Al-Quran ya, bukan sastra Arab begitu saja. Benar. Keistimewaannya itu bisa menyentuh gitu ya, menyentuh Betul. hati. Betul. Baik, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Akhi Arif di Jakarta. Apakah ciri Khawarij itu suka mencela pemimpin kaum muslimin di depan umum atau di medsos? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Benar. Di antara ciri Khawarij adalah seperti itu. Bahwa ciri Khawarij adalah mengajak manusia untuk membenci waliul amr, membenci pemerintah. Itu di antara ciri Khawarij. Dan di antara Khawarij ini ada Khawarij yang paling buruk yang disebut dengan Al-Qaidiyah, sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yaitu mereka yang selalu menyuarakan membenci pemerintah, terus menyuarakan seperti itu, memobilisasi massa untuk melakukan perlawanan, mengajak orang untuk melawan dan sebagainya, memberontak, ya. Tapi dia duduk, dia nggak kemana-mana, dia tidak ikut jihad. Ini Khawarij yang paling buruk, syarrul Khawarij. Dan ini subhanallah di setiap zaman dan waktu selalu ada, ya, selalu ada yang seperti ini, menyuarakan untuk melawan dan membenci pemerintah, namun dianya sendiri, misalnya ketika menyerukan jihad, dia tidak berangkat jihad, ya, seperti tokoh-tokoh Khawarij Qaidiyah yang di zaman ini, misalnya Abu Qatadah Al-Filistini, kemudian siapa namanya, Abu Muhammad Al-Maqdisi, ya, dia banyak menulis buku-buku untuk menyuarakan melawan pemerintahan kaum muslimin yang ada di muka bumi. Namun ketika misalnya ISIS menyuarakan suaranya, meneriakkan akan adanya daulah Islam mereka minta kepada syekh mereka menganggap itu syekhnya mereka. Ayo hijrah ke negeri kami. Ternyata orang-orang ini tidak mau hijrah ke negeri mereka. Akhirnya mereka pun dikafirkan oleh orang-orang ISIS. Ya, dikafirkan oleh sesamanya. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Jadi antum harus waspada kepada orang-orang Khawarij. Mereka banyak sekali ciri-cirinya. Banyak sekali disebut oleh Nabi SAW dalam banyak hadis dan juga diuraikan oleh para ulama secara khusus tentang sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Yang paling dominan adalah ketika mereka seringkali mempolitisasi dakwah. Ya, mempolitisasi dakwah itu di antara kejahatan bid'ah mereka di zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Harus hati-hati sekali ya, sangat selektif. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Roni di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah
Ana pernah melihat poster dakwah di media sosial. Keterangannya di dalam poster dakwah itu adalah membaca surat Al-Waqiah untuk mendatangkan rezeki yang luas. Jika dibaca rutin 30 kali dan rasakan manfaatnya, Masya Allah. Masya Allah. Apakah amalan itu ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika tidak ada, bagaimana cara bertaubat dari amalan yang salah itu karena sudah dikerjakan, Ustaz? Masya Allah. Demikian pertanyaannya, jazakallahu khairan. Allah ibarik fi. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa di dalam beramal kita harus merujuk kepada riwayat yang sahih. Di samping keikhlasan, yaitu adalah dengan menjaga kebenaran dari ibadah tersebut. Jadi apakah ibadah itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ya, apakah ibadah itu diajarkan? Ini ada riwayatnya, ada sahih atau tidaknya. Nah, ketika riwayat itu dhaif, maka hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan dalil untuk landasan suatu amalan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Waqi'ah di antaranya sebagian orang, ya, Nabi SAW sebuah riwayat yang menyebutkan alimu nisa'akum surat Al-Waqi'ah fa innaha suratul ghina. Ajarkan kepada wanita-wanita kalian surat Al-Waqi'ah karena surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya, dan hadis yang serupa banyak sekali disebutkan, tapi semua riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, Anda sampaikan juga di antara riwayatnya man qara al-waqi'ata fi kulli lailatin lam yaftaqir. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam, dia tidak akan menjadi miskin. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan man qara al-waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqah. Barang siapa yang membaca Al-Waqi'ah tiap malam, dia tidak akan terkena kefakiran dan kemiskinan. Namun semua riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, dijelaskan kelemahannya oleh para ulama hadis dalam hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Ahmad ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwa riwayatnya adalah munkar. Ya, riwayatnya ini riwayat yang munkar. Imam Az-Zahabi menyebutkan dengan talkhisul ilal al-mutanahiyah fihi syuja' la yudra man huwa. Di dalam riwayatnya seorang perawi yang bernama Syuja' yang tidak diketahui siapa orang ini. Ya, banyak sekali penjelasan para ulama yang menegaskan bahwa semua hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Waqi'ah adalah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah untuk landasan suatu amalan. Dan itu menunjukkan bahwa landasan suatu amalan yang bersumber dari hadis yang dhaif adalah bid'ah, ya, adalah suatu perbuatan bid'ah. Bagaimana bertaubatnya? Berhenti, tidak lagi mengulang hal tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup seperti itu. Dan memperingatkan saudara kita ketika ajakan yang seperti itu datang lagi. Ayo kita ikut lagi begini-begini. Afwan ya akhi, bahwa semua anjuran itu tidak ada sumbernya. Semua ajaran tentang hal ini tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana suatu amalan itu bisa diterima oleh Allah jika tidak terpenuhi syaratnya, yaitu sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, misalnya jadi ada orang mengatakan, bukankah Nabi juga membaca surat Al-Waqi'ah? Kita katakan iya, tapi niatan Nabi membaca Al-Waqi'ah tidak seperti niatan Anda. Ya, niatan Anda ini mengharapkan tidak fakir, menjadi kaya dan lain sebagainya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya. Kemudian juga kebatilan itu sangat sekarang saat ini tuh sangat banyak sekali ya, terlebih mungkin niatnya karena supaya mendapatkan subscriber gitu. Karena ada pernah baca di YouTube ya, lihat di YouTube gitu kan, baca ini sekian ribu kali, insya Allah rezeki akan mendatangi Anda, tidak usah bekerja, kan lebay banget gitu saja, sehingga banyak tuh yang subscribe gitu ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Di masa manusia mengalami kondisi pandemi, krisis, susah, betul, yang seperti ini pasti laku. Iya, betul.
Subhanallah. Ya, Ustaz, di sini kemudian ada pertanyaan dari jamaah setia di Malaysia ya, Masya yang ini Allah. dari Ukhti Ruqayyah ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan Ustaz di atas manhaj ya salaf Karim, hingga ke akhir ya hayat Karim, insyaallah. ya Karim. Baik, Anda pernah melihat semacam halaqah bacaan Al-Qur'an yang dihadiri oleh beberapa orang. Dari beberapa orang itu akan ada seseorang yang membacakan ayat Al-Qur'an dan didengarkan oleh yang lainnya. Nah, Maka setiap kali pembacanya berhenti sebentar dalam membacaan ayat-ayat Al-Quran, maka orang-orang yang mendengarkannya tadi akan mengucapkan sesuatu secara berbarengan. Wallahu a'lam apa yang mereka ucapkan. Apakah hal ini termasuk bid'ah juga, Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaannya, barakallahu fiik. jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair. Tradisi yang seperti itu, wallah alam bisawab, yang ana tahu di antaranya bersumber dari negeri Mesir. Yang mereka membiasakan untuk mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran untuk dinikmati keindahan suaranya. Ya, untuk dinikmati keindahan suaranya. Jadi, Masya Allah, la ilaha illallah, Allah, gitu kan. Artinya, mereka itu memuji seperti itu, suara itu bergumam ketika sang qari berhenti di jeda-jeda tertentu. Ya, Allah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mereka memuji-muji keindahan suara. Padahal antum mengetahui ikhwatal iman bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dinikmati dari keindahan suaranya, tapi lebih dari itu adalah diamalkan. Maka ini juga dijelaskan oleh para ulama tentang bid'ahnya qurra, ya bid'ahnya para qari Al-Quran, itu ketika mereka menjadikan Al-Quran hanya sebagai alat sarana dendangan dan lantunan saja, tapi tidak dijadikan sebagai sebuah kitab pedoman hidup yang dikaji, dipahami maknanya, diamalkan isinya, tidak sampai di situ, tapi mereka hanya berhenti kepada lantunan melagukan Al-Quran saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, syukuran jazakallah untuk penjelasannya dari semua pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh jamaah di malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Saya tidak terasa ya, saking asiknya. Tapi demikian kita pun harus memenuhi hak-hak tubuh kita sebagaimana Allah mengamanahkan kepada tubuh kita agar diberikan hak-haknya yang sesuai, yang proporsional. Demikian Ustadz, untuk terakhir mungkin ada akhir kalam dari Ustadz, pesan kepada kami semua. Nah, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tanpa kita sadari kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihantarkan, disampaikan kita ke bulan yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, jangan sampai Engkau haramkan kami dari segala keberkahan, rahmat, taufik-Mu untuk kami semuanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak termasuk di antara hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengguyurkan lautan rahmat, mengguyurkan lautan ampunan. Dan mereka-mereka yang sempat berjumpa dengan bulan Ramadan serta keluar dari bulan itu dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya adalah orang yang paling merugi. Pahami ikhwatal iman, tiap tahun Ramadan itu pasti datang. Tapi belum tentu kitanya ada. Kesempatan ketemu Ramadan adalah kesempatan yang ditentukan dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kerabat, saudara, teman, orang-orang dekat kita yang Ramadan kemarin masih bersama dengan kita. Namun ternyata Allah mentakdirkan lain, dia tidak berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kita pun akan mengalami hal yang serupa. Berharap berjumpa Ramadan, tapi Allah menentukan yang berbeda dengan kita. Maka manfaatkan jika Allah takdirkan kita termasuk mereka yang berjumpa dengan Ramadan ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Isi dengan iman, isi dengan amal saleh, isi dengan taubat, dengan taubatan nasuha.
Pandemi ini banyak memberikan hikmah kepada kita. Di antaranya adalah bahwa kesempatan amal itu sangat berharga. Kesempatan hadir di majelis ilmu. Kesempatan untuk melangkahkan kaki di Baitullah. Melaksanakan sholat. Kesempatan untuk bisa berangkat umroh, berangkat haji. Itu ternyata begitu sangat mahal dan berharga. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat itu terus kita masih bisa kita rasakan di sisa kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan keistiqamahan di atas Islam dan iman sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum